pada soal nomor 1, diberikan beberapa lingkaran dengan pola yang pertama, yaitu U1 sebanyak 3 lingkaran, kemudian U2 terdapat sebanyak 6 lingkaran, dan U3 terdapat sebanyak 10 lingkaran. Nah, bisa kita perhatikan pola berikut merupakan pola bilangan segitiga. Namun pada pola bilangan segitiga pada umumnya itu dimulai dengan U1-nya sama dengan 1. Kemudian kita diminta menentukan banyaknya lingkaran pada pola ke-10, 100, dan N pola berikut untuk sebarang N bilangan bulat positif. Dari 3 ini merupakan hasil dari 1 ditambah 2. Kemudian 6 merupakan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3. 10 merupakan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, dan seterusnya. Oke, dari pola-pola berikut, jika kita hitung masing-masing jumlah dari sukunya, masing-masing ya, jadi kita akan menemukan nilai A-nya sama dengan 1, semua A-nya sama dengan 1, kemudian selisih masing-masingnya yaitu 1 ya. Jadi kita bisa tuliskan nilai B-nya sama dengan 1, sehingga masing-masing suku tersebut jika dihitung jumlahnya dapat menggunakan rumus SN. N per 2 dikalikan dengan 2A plus N-1 dikali B. Kita substitusikan nilai A dan B-nya. Itu sama dengan N per 2 dikali 2 dikali 1 ditambah N-1 dikali 1. Oke, hasilnya akan menjadi N per 2 dikalikan dengan 2 ditambah N-1. Oke, masih bisa disederhanakan menjadi N per 2 dikalikan dengan 1 plus N. Jadi, rumus SN-nya untuk masing-masing sukunya bisa kita cari dengan rumus N dikalikan N plus 1 per 2. Ini sama saja ya bentuknya ya. Kemudian, kita diminta menentukan pola ke-10, pola ke-100, dan pola N-nya. Nah, jadi untuk banyak lingkaran pada pola ke N, kita sudah dapat ya. Kemudian, pola ke-10-nya bagaimana? Jadi kita substitusi nilai N-nya sama dengan 10, sehingga S10 sama dengan 10 dikalikan 10 ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah 55. Oke, banyak lingkaran pada pola ke-100, maka N-nya kita ganti menjadi 100, yaitu S100 sama dengan 100 dikali 100 ditambah 1 per 2, hasilnya adalah 5050. Selesai. Pada soal nomor 2, kita perhatikan bola-bola yang dibatasi garis merah. Kemudian diminta menentukan banyaknya bola pada pola ke-100 dan jumlah bola hingga pola ke-100. Jadi hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menentukan pola dari bola-bola tersebut. Pola pertama yaitu ada satu bola di tengah yang dibatasi garis merah. Pola kedua terdapat 8 bola. Pola ketiga terdapat 16 bola. Jika kita cari pola keempat dengan meletakkan bola-bola tersebut dengan jarak yang sama seperti yang sebelumnya, maka ada beberapa tambahan bola sehingga pola keempat menjadi 24. Kalian bisa mengecek berapa banyak bola dengan pola kelima, pola keenam, dan seterusnya. Sampai di sini kita cek dulu polanya. Nanti kita cari sampai pola ke N bagaimana gitu ya. Untuk pola tersebut, jika kita lihat apakah dia bertambah secara konstan, jadi dari pola ke-1 ke 2 kan ditambah 7. Kemudian
pola kedua dan ketiga ditambah 8, 3 ke 4 ditambah 8. Jadi dari pola pertama yang kedua itu tidak konstan pertambahannya dengan pola-pola berikutnya. Kalaupun kita keep dulu yang pola pertama, kemudian kita fokus dari pola kedua sampai seterusnya, kemudian kita gunakan rumus UN A plus N min 1 kali B, di mana misalnya kita gunakan U2, karena kita fokus dari U2, maka A-nya menjadi, misal kita gunakan 8 ataupun 1, terserah. Ini untuk mengecek. Tambah 8 ditambah N min 1 berarti 1 ya, dikali bedanya adalah 8. Ini akan menghasilkan 16. Begitu pula jika kita gunakan A-nya memang sesuai dengan soal, yaitu 1. Maka hasilnya akan menjadi 9. Nah, hal itu tidak sesuai dengan pola dan banyak bola yang ada pada soal, sehingga kita mencari polanya sendiri tanpa menggunakan rumus yang umum. Sama seperti tadi, kita keep dulu untuk yang pola pertama. Jadi kita fokus dari pola kedua sampai pola seterusnya, karena dari pola kedua sampai pola seterusnya bertambahnya konstan, yaitu ditambah 8. Nah, dari pola kedua ini kita bisa coba-coba berbagai cara atau rumus yang nantinya mungkin bisa didapatkan untuk pola kedua dan seterusnya. Salah satu caranya yaitu kita cari pola, misal 8 itu adalah hasil dari 9 dikurangi 1. Jadi kita gunakan misalnya bilangan kuadrat yang dikurangi gitu. Jadi 16 itu adalah hasil dari selisih bilangan kuadrat, di mana bilangan tersebut adalah 25 dikurangi 9. Kemudian 24 adalah hasil dari 49 dikurangi 25. Nah, dari sini kita menemukan bahwa ini bilangan kuadrat. Kemudian bagaimana menentukan polanya? Jadi kita dapat menentukan pola ke N-nya menjadi, ini kalau kita jadikan pola itu akan menjadi 2N min 1 dipangkatkan 2. Kemudian dikurangi, ini menjadi 2N min 3 dipangkatkan 2. Jika kita coba-coba, misal kita coba ini, maka akan sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 kurang 3 kuadrat. Hasilnya akan menjadi 9 dikurangi 1. Maka U2 itu sama dengan 8, sesuai ya. Kalian juga bisa mencarinya U3, U4 untuk mengecek apakah pola tersebut memang sesuai untuk pola yang kita miliki. Oke, dari pola ini kita bisa sederhanakan. Jika kita jabarkan akan menjadi 4N kuadrat dikurangi 4N plus 1 dikurangi, kita langsung kalikan minus ya penjabarannya, menjadi 4N kuadrat kemudian plus 12N minus 9. Maka akan menghasilkan 8N min 8. Atau bisa kita tulis 8 dikalikan dengan N min 1. Jadi pola ke N, 8 dikalikan N min 1. Kemudian yang ditanyakan untuk yang pertama, banyaknya bola pada pola ke 100. Jadi pola ke 100 kita substitusikan N-nya sama dengan 100, maka 8 dikalikan 100 dikurangi 1. 8 dikalikan dengan 99. Hasilnya adalah 792. Kemudian bagaimana untuk jawaban yang B? Jumlah bola hingga pola ke 100. Nah, kita kembali lihat di pola yang tadi. Pada pola yang tadi kita jabarkan bahwa 8 itu adalah hasil dari 9 kurang 1, 16, 25 kurang 9, dan seterusnya. Ini kan nanti akan dijumlah. Jadi semuanya akan dijumlah.
Nah, jika kita jumlah, berarti 1 ditambah 9 kurang 1, nanti satunya habis. Karena kan dikurang. Kemudian 9 juga habis. 25 juga habis. Sampai akhirnya tersisa di pola ke-100. Di pola ke-100 yang bilangan yang pertama. Jadi kita tinggal fokus ke rumus 2n min 1 kuadrat. Substitusi n-nya dengan 100, maka 2 dikalikan dengan 100 dikurangi 1 kuadrat. 200 dikurangi 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 199 kuadrat. Hasilnya adalah 39.601.